disampaikan oleh Bapak Iwan. Kepada Bapak Iwan kami persilakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat siang menjelang sore. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi. Setelah menurut catatan saya, terakhir saya hadir di ruangan Zoom ini adalah 1 tahun yang lalu. Di Kamis pertama juga, kalau saya tidak salah ingat, juga dalam rangka Pesta Santa Faustina. Kita akan mendengarkan renungan singkat, khususnya dalam rangka Pesta Santa Faustina yang telah ditetapkan gereja setiap tanggal 5 Oktober. Judul atau tema yang saya tawarkan dari renungan singkat ini adalah Misi Santa Faustina. Apakah kita dapat mengambil bagian di dalamnya? Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat penting. Pertama, karena Santa Faustina adalah satu dari sekian banyak orang kudus ya yang Tuhan pernah tempatkan di tengah-tengah kita di muka bumi ini, yang sekarang telah berada di rumah Bapa, dan dia mempunyai, atau lebih tepat diberi perutusan khusus oleh Allah. Misi itu istilah lain dalam gereja kita adalah perutusan. Soalnya pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita? Apa hubungannya dengan misinya Faustina? Apakah kita tiap 5 Oktober atau tiap Selasa Kamis atau tiap hari barangkali berdoa pada jam kerahiman, korongka kerahiman ilahi, ya itu menyatu dengan misi Santa Faustina atau tidak? Itu pertanyaannya, karena bisa saja menyatu, bisa juga tidak, tergantung kita. Nah, karena tema yang saya tawarkan ini berupa pertanyaan, maka sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, langsung kita dapatkan jawabannya. Jawabannya bukan bisa mengambil bagian atau dapat mengambil bagian, melainkan harus mengambil bagian di dalam misi Santa Faustina. Harus, wajib. Mengapa harus atau wajib? Nanti kita akan lihat sendiri, bukan dari saya, tapi dari tulisan-tulisan Santa Faustina yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan diakui oleh gereja. Ya, oke. Mengenai siapa Santa Faustina, kapan lahir, perjalanan tahun-tahun pertama hidupnya saya tidak ulang lagi. Saya andaikan para devosan sudah tahu, sudah sering mendengar, membacanya. Ya, ini semua saya ambil dari buku harian Santa Faustina. Buku yang tebal itu tertulis hal-hal seperti ini, entah di bagian pengantar atau sambutan dari edisi yang baru dan seterusnya, ya, dari para redaktur. Karena yang penting saya ambil dan saya tawarkan kepada ibu bapak sekalian. Kita fokus ke yang paragraf terakhir yang huruf merah dalam layar saya. Dari buku. Dasar spiritualitas Santa Faustina adalah mengkontemplasikan misteri kerahiman Allah di dalam sabda Allah maupun dalam kegiatan sehari-hari. Ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Tadi saya sampaikan di depan bahwa perutusan untuk Santa Faustina itu juga berlaku untuk kita. Ya, Tuhan tidak menghendaki, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita itu jadi seolah-olah penonton, ya, penontonnya Santa Faustina atau pengagum, ya, atau devosan semata. Tidak. Kita semua adalah murid Yesus, termasuk Santa Faustina adalah murid Yesus. Demikian juga dengan kita. Bedanya Santa Faustina adalah murid Yesus yang telah selesai dan telah kembali di rumah Bapa, sedangkan kita masih berjuang. Karena itu penting kita menempatkan keteladanan Santa Faustina dalam hidup kita. Untuk bisa menjalankan perutusan Tuhan, kita harus punya spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas adalah kebiasaan hidup rohani yang kita jalani setiap hari. Spirit, ya, itu kan rohani. Ya. Spiritualitas adalah hal yang rohani yang tiap hari menjadi bagian dari hidup kita. Nah, Santa Faustina spiritualitasnya adalah mengkontemplasikan misteri belas kasih Allah. Kerahiman itu belas kasih. Mengkontemplasikan artinya memandang. Dari bahasa Latin contemplare, memandang, tentu bukan dengan mata jasmani, melainkan dengan mata batin. Memandang dengan penuh hormat, penuh kekaguman, ya, itu mengontemplasikan. Apa yang dia kontemplasikan?
belas kasihan Allah, misteri belas kasihan Allah. Dalam kasanah kosakata gereja kita, kata misteri sering muncul. Orang kadang tahu, kadang nggak tahu, kadang nggak mau tahu. Saya ulang saja karena penting. Misteri maksudnya adalah kebenaran dari Allah yang kita belum bisa mengerti sepenuhnya, karena Allah itu terlalu besar. Nggak mungkin dipahami kita sepenuhnya selagi masih hidup. Kebenaran dari Allah yang belum bisa kita mengerti sepenuhnya, tetapi kita sudah mengerti sedikit-sedikit sejauh itu dinyatakan oleh Allah. Nah, maka yang kita ketahui, ya Yesus mati untuk kita, disalib, bangkit, dia putra Allah, itu pewahyuan dari Allah, jadi kita tahu. Misteri karena belum seutuhnya tahu. Kita baru akan seutuhnya tahu setelah kita nanti kembali ke rumah Bapa. Nah, yang dikontemplasikan oleh Santa Faustina adalah misteri belas kasihan Allah, di mana dalam sabda Allah, yaitu kitab suci, maupun dalam kegiatan sehari-hari. Ini juga sangat relevan bagi kita. Berarti apa, Ibu Bapak terkasih? Seperti halnya Santa Faustina yang kita rayakan 5 Oktober kemarin, kita harus akrab dengan kitab suci. Harus tekun merenungkan sabda Allah dalam kitab suci, itulah artinya mengkontemplasikan, memandang. Ya, memandang sabda Allah, terutama belas kasihannya. Tapi bukan hanya ketika membaca kitab suci atau merenungkan kitab suci saja, melainkan juga dalam hidup sehari-hari. Jadi apa yang dikontemplasikan itu, misteri kebelas kasihan Allah, maupun yang dari kitab suci, itu harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Karena kalau tidak, sia-sia. Berikutnya, proses yang dijalani Santa Faustina dengan tekun itu menjadikan dia mempunyai sikap bergantung penuh pada Allah maupun berbelas kasihan kepada sesama. Ini saya ambil dari buku. Ya, dengan dia memelihara spiritualitas seperti itu tadi, maka buahnya adalah apa? Dia punya rasa belas kasihan kepada sesama dan bergantung penuh pada Allah. Apa relevansinya buat kita soal bergantung penuh pada Allah? Lepas dari kita ini dititipi uang sebanyak apapun dari Allah, ingatlah bahwa itu semua adalah milik Allah yang dititipkan pada kita untuk keselamatan banyak jiwa. Maka penggunaannya juga sebaiknya bergantung penuh pada kehendak Allah. Sedangkan berbelas kasih, sering ini orang tercampur aduk dengan kasih. Kasih dan belas kasihan itu serupa tapi tidak sama. Dalam bahasa Indonesia mirip-mirip, kasih, belas kasihan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas bedanya. Kasih itu love, belas kasihan itu mercy, kerahiman. Beda. Supaya lebih jelas saya sampaikan contohnya. Soal kasih mengasihi, manusia bisa secara insting naluri. Dan biasanya yang dikasihi oleh seorang individu manusia adalah orang yang ada hubungan darah dengan dia, atau ada hubungan perkawinan, atau ada hubungan historis, atau mungkin punya banyak kesamaan, sahabatnya, gitu ya, yang cocok, hobinya, itu kasih, rela berkorban kita pada mereka, dan seterusnya. Maka ada ikatan alumni ini, perkumpulan itu kasih. Tetapi belas kasihan agak berbeda. Rasa belas kasihan itu muncul dalam diri seseorang ketika dia melihat sesuatu yang kasihan, sesuatu yang menyedihkan, memilukan. Nah, lepas dari yang dipandang atau dilihat atau dihadapannya itu saudaranya atau bukan, ya, keluarganya atau bukan, kenal apa enggak. Kalau itu orang susah menderita, jangankan orang, hewan pun, ya, hewan, ya, kita lihat di pinggir jalan atau di mana ya ada burung atau apa jatuh terkulai atau apa belum mati, hidup enggak, mati enggak, kita keluar rasa belas kasihan. Nah, itulah belas kasihan. Beda dengan kasih. Kita kan enggak mengasihi binatang, tapi kasihan. Dengan kata lain, belas kasihan itu melampaui kasih. Karena belas kasihan melampaui ikatan darah, persaudaraan, perkawinan, dan seterusnya. Bahkan terhadap hewan sekalipun. Nah, Allah dengan kata lain menghendaki kita sebagai devosan-devosan kerahiman itu punya rasa belas kasihan yang lebih kepada mereka yang menderita, berkekurangan, sakit, orang kecil, dan seterusnya. Apapun agamanya. Faustina juga bekerja sama dengan belas kasihan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, inilah salah satu misi perutusan Santa Faustina juga untuk kita, yaitu bekerja sama.
Jadi bukan karena dipaksa atau terpaksa atau karena ada kebutuhan tertentu ya, biar dikabulkan ini itu permohonan saya, bukan. Tapi pertama-tama bekerja sama dengan belas kasihan Allah untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini bukan untuk Faustina saja, untuk kita juga. Kita harus mau bekerja sama dengan belas kasihan Allah untuk menyelamatkan banyak jiwa, bukan jiwa kita sendiri saja. Di samping itu, Santa Faustina juga sangat mencintai Ekaristi, tentunya kita juga orang Katolik, dan berdevosi pada Bunda Kerahiman. Yang nggak ada warna merah saya nggak bacakan, hanya yang khusus yang merah-merah, mohon Ibu Bapak juga mengingat yang merah-merah tadi. Ini saya lewatkan. Oke, poin paragraf 2 ya. Faustina mengidap penyakit TBC dan mengalami banyak penderitaan-penderitaan lainnya. Jadi bukan hanya sakit TBC, tapi banyak penderitaan-penderitaan lainnya. Bukan sedikit, tapi banyak penderitaan. Bayangkan ya, orang pilihan Allah, pilihan Yesus, didatangi Yesus, ditambahi Yesus, didikte oleh Yesus, dan seterusnya ya. Tapi dibiarkan sakit TBC oleh Yesus, dibiarkan penderitaan-penderitaannya tetap ada dalam hidupnya sampai mati. Inilah kehidupan para kudus, inilah kehidupan para santo santa. Semua santo santa, bukan hanya Faustina, punya satu kesamaan, yaitu hidupnya menderita. Ya jasmani, ya non jasmani. Namun demikian, Faustina menerima dengan sukarela penderitaan. Bukan hanya Faustina, santo santa juga sama, menerima dengan sukarela penderitaan-penderitaan itu, dan penderitaan-penderitaan itu dia persembahkan sebagai silih bagi para pendosa. Saya beri warna merah ini dengan maksud supaya jadi perhatian khusus bagi Ibu Bapak dan diingat terus sampai di halaman terakhir dari slide saya. Enggak banyak kok slide saya, tapi nanti ini muncul lagi kata-kata ini ya. Diterima dengan sukarela, dipersembahkan sebagai silih bagi para pendosa. Silih, Inggrisnya atonement, dalam doa resmi kita pendamaian. Tapi maknanya apa toh? Silih, atonement, atau pendamaian itu? Yaitu perbaikan, ya, semacam menebus, mengganti, memperbaiki, ya, menukar, itu silih. Jadi dosanya orang ini saya tukar dengan penderitaan saya. Dosanya orang itu saya ganti dengan penderitaan saya. Dosanya orang itu orang itu berdosa sehingga hubungan dengan Allah terputus, maka saya damaikan dengan penderitaan saya. Itu maksudnya silih. Dan kita bisa melakukannya. Bukan hanya bisa, tapi perlu. Ya, kalau mau meneladan Santa Faustina. Santa Faustina sebenarnya lebih senang untuk tidak menulis. Ya, sebagaimana kita ketahui dia itu hanya lulusan SD. Kalau nggak salah malah nggak lulus. Pokoknya hanya SD lah, SMP aja nggak lulus. Jadi kebiasaan membaca, menulis pasti tidak terlatih. Ya, dan diceritakan juga di biara sebagai suster itu tugasnya lebih banyak di belakang, di dapur, cuci-cuci, ngangkut-ngangkut barang, nyirami tanaman seperti itu. Tidak yang akademis atau apa. Tetapi oleh Allah, oleh Yesus, dialah yang dipilih justru. Ya, yang pendidikannya rendah ini dipilih dan disuruh nulis. Bisa dibayangkan Ibu Bapak ya, betapa sulitnya bagi Faustina, betapa nggak enaknya disuruh melakukan yang dia nggak biasa. Ya, ibarat kalau contohnya saya itu akan tersiksa sekali kalau disuruh nyanyi solo. Kalau kur saya masih beranilah rame-rame, tapi kalau solo ampun-ampun saya nggak mungkin lah. Nah, mirip-mirip begitu. Tapi dia apa? Dia taat pada Yesus. Dia mau disuruh nulis buku setebal itu. Karena apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa. Demi keselamatan. Kita harus juga punya sikap seperti itu. Demi keselamatan jiwa-jiwa, saya mau melakukan yang disuruh Yesus, walaupun itu nggak nyaman buat saya. Sama Faustina juga itu nggak nyaman nulis, dia lebih senang kerjaan lainnya di luar kamar sana. Malam-malam apalagi zaman itu ya listrik mungkin belum seperti sekarang dan seterusnya. Ya. Karena apa? Keselamatan jiwa. Maka buku harian ini Bapak Ibu terkasih, kalau yang sudah punya dibaca. Karena ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita belum, kalau ketemu kata-kata yang dimengerti, pegang erat-erat. Kalau ketemu kata-kata yang belum dimengerti, ya sudah lewatkan saja. Tapi dibaca bagi yang sudah punya.
Kalau yang belum punya nggak apa-apa, karena nggak wajib punya. Yang wajib itu kitab suci ya. Kalau ini nggak usah punya, nggak apa-apa. Kalau belum bisa, memang harganya mahal dan seterusnya. Tapi yang punya dibaca, jangan disimpan. Ya, itu tadi alasannya Yesus sudah mendiktekan buat kita loh. Ini bukan buat Faustina isinya ya. Karena apa? Keselamatan jiwa manusia itu lebih penting dari segala kenyamanan Faustina. Dia lebih nyaman nggak nulis apa-apa. Faustina sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi setiap manusia. Hendaknya kita juga demikian. Mungkin kita nggak disuruh nulis sama Yesus, tapi coba cari suruhan-suruhan lain apa yang Yesus suruh untuk keselamatan jiwa-jiwa. Buku harian Santa Faustina sangat mendalam, tidak mudah dipahami. Nah, tapi jangan putus asa dulu. Wah, sulit dipahami ini, nggak usah baca. Enggak. Kalau ketemu yang dimengerti, pegang erat-erat, catat, ya, disalin. Kalau belum ngerti, lewatkan saja. Ya, sulit dipahami khususnya oleh mereka yang kurang peduli akan hidup akrab dengan Tuhan. Di sini kuncinya. Maka kalau ingin bisa lebih cepat memahami tulisan-tulisan dalam buku harian itu, bangunlah sikap peduli, sikap ingin akrab dengan Tuhan, ingin punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau nggak punya sikap seperti itu, ya sulit. Baca kitab suci juga sama. Oke, sekarang saya setelah selesai pengantar tadi ya, sekarang saya menyiapkan dua nomor dari buku harian Santa Faustina seturut dengan tema kita bahwa kenapa sih kita ini harus ikut ambil bagian dalam perutusan Santa Faustina. Ini yang dia tulis. Aku sungguh merasakan bahwa pada saat aku mati, misiku tidak akan berakhir, tetapi baru akan mulai. Ini yang nulis Faustina, diterangi Roh Kudus, diakui gereja. Jadi akunya ini adalah Faustina, bukan Yesus ya. Di Faustina menulis dirinya itu merasa, waktu itu nulis ini belum mati ya, iya belum mati, makanya bisa nulis. Dia nulis, nanti waktu aku mati, dia belum tahu kapan mati, dan sekarang kita tahu tahun 1938 dia mati. Dia mengatakan nanti waktu aku mati, tahun 1938, misiku tidak akan berakhir. Misi menyelamatkan jiwa-jiwa itu nggak akan selesai. Juga penulisannya itu nggak akan berhenti di situ. Tetapi justru baru akan mulai. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan, itu sudah hampir 100 tahun yang lalu, ya belum, tapi hampir, mungkin 90 tahun yang lalu, ini sudah berjalan. Mulainya 1938 ke sini. Bukunya diperiksa oleh gereja, diakui oleh gereja, nihil obstak, aman, diterjemahkan semua bahasa. Doanya diresmikan gereja, 5 Oktober ditetapkan pesta Faustina, minggu kedua Paskah itu ditetapkan sebagai pesta kerahiman ilahi. Lah ini buah-buahnya. Yang baru mulai 1938 lalu dan terus berlanjut. Makanya sayang kalau ada orang Katolik nggak peduli dengan ini semua. Ketinggalan kereta, ya nggak mengikuti perkembangan yang Yesus bawa di abad 20. Ya, Yesus sendiri loh yang menemui Faustina. Lalu tulisnya selanjutnya, oh jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan membuka tirai surga bagimu untuk meyakinkan kamu akan kebaikan Allah. Waktu dia nulis gini belum mati, maka dia nulisnya dengan akan nanti kalau sudah mati. Ternyata sudah mati hampir 100 tahun, berarti tirai surga sudah dibuka sekarang. Supaya kita jangan meragukan lagi kebaikan Allah. Apapun kesulitan hidup kita, ya, jasmani maupun non jasmani, kesehatan, keuangan, relasi, sembarang kalir, itu jangan sampai menggoyahkan kita akan keyakinan tentang kebaikan Allah. Bukti akan kebaikan Allah itu bukan terkabulnya doa-doa kita, bukan terangkatnya beban penderitaan kita, bukan. Bukti kebaikan Allah sudah terjadi. Lihat gambar sebelah kanan ini. Inilah. Ini bukti kebaikan Allah. Yaitu apa? Bapa mengasihi kita sehingga mengutus putranya yang tunggal untuk menebus kita. Bapa mengasihi. Kebaikannya. Putra mengasihi Bapa dan mengasihi kita sehingga taat kepada Bapanya sampai mati. Lah ini. Itu kebaikannya. Maka di rumah-rumah kita ada salib, ya salibnya ada korpus, itu untuk mengingatkan kebaikan Allah. Ya, sedangkan si jahat, iblis selalu bicara sebaliknya. Nah, Allah nggak mengasihi kamu, nggak jawab doamu, nggak peduli padamu, dosamu terlalu besar, nggak mungkin diampuni. Ini buktinya kamu menderita, nggak selesai-selesai. Tidak, ya. Tuh. Ini tujuannya. Sehingga, ini kelanjutannya ya,
tirai surga bagimu telah dibuka untuk meyakinkan kamu akan kebaikan Allah, sehingga, ini kata sambung, kamu tidak lagi terus-menerus melukai hati Yesus. Ini tujuannya, tujuan Faustina. Ya, supaya kita berhenti melukai hati Yesus. Yang mana hatinya itu sangat manis. Bagaimana kita melukai hati Yesus? Dengan tidak mempercayai Yesus. Soal percaya ini penting. Karena kebanyakan orang kalau ditanya orang Kristiani, kamu percaya Yesus? Percaya. Percaya Yesus Putra Allah? Percaya. Percaya Maria dikandung tanpa Roh Kudus? Percaya. Percaya Yesus disalib mati? Percaya. Dikubur? Percaya. Bangkit hari ketiga? Percaya. Percaya terus secara intelektual. Tetapi bukan itu yang ditunggu atau diharapkan Allah soal percaya. Saya beri contoh. Kita semua pasti pernah sakit, ya, pernah ke dokter, pernah ke lab segala macam, ke dokter. Dokter meriksa segala macam, baca MRI lah, CT scan segala macam, lalu mengatakan, oh ini gini. Saya kasih resep obat 4 macam. Yang ini harus habis. Yang ini harus diminum 1 jam sebelum makan. Yang ini sebelum tidur. Yang ini apalah segala macam. Kita catat, kita ingat-ingat. Di rumah diingat lagi, jangan sampai keliru ketukar. Karena apa? Kita percaya pada dokternya. Kita yakin dokternya nggak keliru, nggak ketukar obatnya, nggak salah nulis, apotekernya nggak keliru. Percaya. Kita nggak ngecek terlalu detail. Karena percaya kita melakukan. Nah, sama. Ukuran percaya pada Yesus adalah melakukan kehendaknya. Bukan secara intelektual saja percaya Yesus A sampai Z. Sedangkan kalau kita tidak mau melakukan yang disuruh Yesus, kalau dokter, kita dikasih resep, dikasih tahu gini, kita nggak nurut, dokternya juga nggak peduli. Ya kan? Ya terserah kamu. Kalau Yesus sakit hati, Bapak juga sakit hati karena dia sudah capek-capek turun ke bumi, mati untuk kita. Ya, membela kita di hadapan Bapak. Nggak dipercaya, nggak digugu omongannya, nggak dilakukan. Itu tujuannya. Ya. Yakin akan kebaikan Allah, setelah yakin, jadi percaya, ukuran percaya melakukan suruhannya. Kalau nggak percaya itu berarti melukai hati Yesus. Allah adalah kasih dan Allah adalah kerahiman. Tadi sudah saya sampaikan di depannya, kasih dan kerahiman itu serupa tapi tidak sama. Ini dari buku harian Santa Faustina nomor 281. Satu nomor lagi lalu kita selesai. Nah, Ibu Bapak coba dilihat 281. Ya, beberapa kalimat ini kalau dibaca sendiri, ya, Ibu Bapak belum saya jelaskan, pasti ngerti kan ini. Ini bukan kalimat yang sulit, rumit, tinggi, sulit, enggak. Ini kan simple. Maksud saya begini, kalau kita baca sendiri pelan-pelan, ya tentu lebih dulu doa pada Roh Kudus, ya tidak, maka akan dapat sesuatu. Ya mungkin enggak semua-muanya, tapi minimal inilah, jangan melukai hati Yesus lah, kita akan ngerti. Kalau nggak percaya, ukuran percaya itu bukan aku percaya Yesus penuh kuasa, mampu gini, mampu gitu. Bukan itu yang utama percaya. Percaya itu melakukan yang disuruh. Seperti disuruh dokter tadi, contohnya. Satu nomor lagi, Ibu Bapak, ini yang berikutnya. Faustina menulis atas terang Roh Kudus, bimbingan Yesus, dan diakui gereja. Karena sudah diakui gereja, kita tidak perlu meragukan lagi kebenaran isinya. Karena berarti tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Begini tulisannya, ya Allahku, Faustina ya, ku ini Faustina, yaitu kita. Ya. Karena kita ikut ambil bagian harus dalam misi Faustina. Ya Allahku, aku menyadari misiku dalam gereja kudus. Misi tadi sudah saya jelaskan, perutusan. Ya. Yesus belum naik ke surga juga mengatakan, mengutus, pergilah, jadikanlah semua orang keren, dan seterusnya. Di kesempatan lain Yesus juga pernah mengatakan, seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Dengan kata lain, Ibu Bapak terkasih, jangan lupa. Kita semua ini adalah misionaris. Misionaris itu bukan cuma orang Itali, Jerman, Belanda yang dulu ke sini, atau sekarang romo-romo kita ke sono. Bukan. Kita semua yang sudah diselamatkan, dibaptis ini adalah misionaris. Bahwasanya kita ini belum dipanggil, berarti masih disuruh melanjutkan misi yang diberikan pada kita masing-masing. Masalahnya banyak orang nggak sadar bahwa dia belum mati itu karena masih diharapkan Tuhan, dia masih melanjutkan misinya.
Nah, Faustina menulis, aku menyadari. Maka dari renungan sore ini saya ingin menawarkan pada Ibu Bapak, mulai sekarang dan seterusnya, semakin sadarlah bahwa kita ini punya misi. Apa misinya tadi? Membantu menyelamatkan banyak jiwa. Caranya bagaimana? Ini kita lihat. Faustina menulis, adalah tugasku untuk bekerja keras, terus-menerus, guna memohon belas kasihan bagi dunia. Nah, ini salah satu. Tugas kita, ya, bukan tugasnya Faustina. Faustina udah di surga, kita sekarang. Untuk bekerja keras. Jadi bukan untuk bekerja, tapi kerja keras. Dan terus-menerus. Jadi bukan sekali-sekali. Bukan kalau ingat, kalau sempat, kalau lagi mood. Bukan. Terus-menerus kerja keras. Untuk apa? Untuk memohonkan belas kasihan. Untuk siapa? Dunia. Bukan cuma untuk anak, istri, suami, keluarga, besan, mantu, saudara, teman, bukan. Seluruh dunia. Ini kerjaan besar. Ya, yang kita ditawarkan untuk terlibat. Mau terlibat, bekerja sama? Boleh, enggak ya nanti urusannya sama Tuhan. Lalu Faustina menulis, aku menyatukan diri erat-erat dengan Yesus. Menyatukan. Ibu Bapak saya mohon mengingat kata menyatukan ini. Karena nanti akan muncul di halaman terakhir. Relevan untuk kita. Ya, ini dulu. Aku, Faustina, menyatukan diri erat-erat dengan Yesus dan berdiri di hadapan Yesus sebagai kurban penyilihan atas nama dunia. Jadi Faustina menyerahkan dirinya sebagai kurban untuk memperbaiki dunia, untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Menjadi Yesus kecil, menjadi Yesus yang lain. Itu Faustina. Itu juga kita. Kalau kita mau, loh kenapa kalau mau? Kita bisa nolak kok. Nggak mau, ya serah. Allah sama sekali tidak akan menolak apapun ketika aku memohon kepadanya dengan suara putranya. Ibu Bapak terkasih, Allah di sini maksudnya Bapak. Ya, Bapak sama sekali tidak akan menolak apapun yang kita mohonkan kepada Bapak dengan suara putra. Maka Yesus ngajari, Faustina ngajari kita kan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Itu ngomongnya pada Bapak. Yesus nyuruh kita ngomong pada Bapak, ya Bapak, demi sengsara Yesus putramu yang pedih, tunjukkan ya Bapak belas kasih-Mu pada seluruh dunia. Ini ya. Pada dasarnya Faustina mengatakan kurbanku ini nggak ada artinya sebetulnya. Ya, Ibu Bapak terkasih, semua pengorbanan kita, penderitaan kita itu sebetulnya nggak ada artinya, terlalu kecil ya untuk dosa sedunia yang sudah searat-arat ini. Ya, tidak ada artinya sebetulnya. Tetapi kalau aku menyatukan kurbanku yang kecil itu, ya, dengan kurban Yesus Kristus, nah lain perkaranya sekarang. Korbanku boleh kecil, tapi kalau ku persatukan, maka kata menyatukan jadi penting. Dengan kurban Yesus Kristus kita semua sudah tahu ya. Maka kurbanku ini menjadi korban yang penuh kuasa, penuh daya untuk menyilih dosa-dosa dunia, dan juga mempunyai kekuatan untuk meredakan murka ilahi. Ini penting, Bu Bapak. Ibu Bapak tentu tahu ya arti kata murka ya. Marah tahu, wong sering marah ya tadi pasti tahu. Nah, marah yang dipendam ya, ditahan-tahan, diempet-empet ya, itu kalau suatu saat nggak kuat lagi itu meledak besar sekali, namanya murka. Nah, menurut tulisan ini dan menurut Yesus juga, Bapak itu sudah kepingin murka terhadap dunia, Bapak. Saking dunia ini sudah nggak karu-karuan, sudah sangat menghina Allah, sudah melupakan Allah, nggak peduli Allah, seluruh dunia. Mungkin termasuk kita. Jadi Bapak itu udah mau murka, mau marah. Bukan marah lagi, murka. Karena apa? Dia sudah ngutus putranya 2000 tahun lalu, dunia ini alih-alih percaya pada putranya, tambah nggak karu-karuan. Tetapi Yesus sebagai pengantara, menahan-nahan murka Bapaknya. Di abad 20 kemarin mulainya sampai sekarang. Kita juga diminta Yesus membantu meredakan murkanya Bapa itu melalui menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Allah mengasihi kita dalam diri putranya
sengsara pedih yang ditanggung putra Allah, terus-menerus menyingkirkan murka Allah. Nah, selesai 2 nomor. Sekarang terakhir dari saya kembali. Ini halaman terakhir Bapak Ibu. Saya diberi waktu liburika 40 menit. Ini masih ada waktu. Pertanyaan lagi tema kita. Apakah kita dapat mengambil bagian dalam misi Santa Faustina? Bukan hanya dapat, bukan hanya bisa, melainkan kita perlu, bahkan harus, wajib ambil bagian dalam misi Santa Faustina untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena kepedulian utama Allah itu ya keselamatan jiwa-jiwa. Lah kalau kita ini anak Allah sudah ditebus, juga harus punya kepedulian yang sama, keselamatan jiwa-jiwa. Misi Santa Faustina identik dengan misi Yesus. Betul ya? Misi Yesus kan kita tahu untuk menebus para pendosa, memilih dosa para pendosa, dan seterusnya. Sudah selesai penebusan itu, tapi orang tetap berdosa, maka Faustina dan kita melanjutkannya menyilih dosa-dosa. Identik. Itulah tugas yang Yesus berikan pada Faustina. Kita tahu dari tulisan-tulisannya. Nah, nomor 3. Kalau itu berarti pengandaian, bisa iya, bisa enggak. Kalau kita percaya akan hal itu, kalau terserah manusia, orang Kristiani, Katolik mau percaya apa enggak, maka kita dengan sukarela melanjutkan misi Faustina, ya, menyilih dosa-dosa para pendosa. Kalau nggak percaya ya nggak usah. Nah ini terakhir banget Ibu Bapak, tapi saya kasih pengantar dulu Jadi begini, pas nih 40 menit. Salah satu tugas resmi saya dari gereja, saya pernah dulu perkenalan tahun lalu sudah menyampaikan, yaitu katekese, kerasulan kitab suci, satu lagi penerjemah resmi KWI untuk retret-retret imam dan retret-retret uskup yang diadakan di seluruh Indonesia. Setiap kali ada pemberi retret bahasa Inggris dari luar untuk romo-romo atau untuk uskup-uskup, hanya saya dan selalu saya yang selama ini diminta oleh KWI. Ya, dari tahun 2004 sampai 2019. Nah, salah satu pembimbing retret imam dan uskup waktu itu, pengkhotbah kepausan yaitu Kardinal Raniero Cantalamessa, yang sudah 4-5 kali datang ke Indonesia memberikan retret untuk romo-romo, selalu mengingatkan, mengajari, setiap kali kita mengalami penderitaan, entah jasmani maupun non-jasmani, selagi mengalami dan menjalaninya, daripada gundul, ngomel, marah, berdoalah dalam hati seperti ini, kata Kardinal Cantalamessa. Ini nomor 4. Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur atas salib kecilku ini. Jadi pertama bersyukur. Mensyukuri. Apa yang disyukuri? Salib kecilku ini. Kecil. Karena yang gede udah dipanggul Yesus. Aku bersyukur atas salib kecilku ini. Lalu, ku persatukan salib kecilku ini dengan salibmu. Tadi ya, warna merah-merah tadi kan Ibu Bapak lihat ya, persatukan, mempersatukan. Nah ini, ku persatukan salib kecilku ini dengan salibmu, salib Yesus, dan ku persembahkan salib kecilku ini. Tadi di catatan harian Faustina kan juga muncul kata berkali-kali, mempersembahkan, persembahan, diriku adalah Nah ini, dipersatukan, lalu dipersembahkan kepada Bapa sebagai silih atas dosa-dosaku dan dosa seluruh dunia. Dengan kata lain, Ibu Bapak terkasih, saya mau mengakhiri renungan singkat sore ini dengan semakin meneguhkan Ibu Bapak. Barangkali semua sudah. Begini, kita semua ini kan punya penderitaan. Ya, nggak ada yang nggak punya, pastilah. Kalau adu gede, masing-masing merasa penderitaannya paling gede, jasmani maupun non-jasmani. Sekarang penderitaan itu bisa kita perlakukan setidaknya dengan 3 kemungkinan. Penderitaannya sudah ada, lalu mau diapain? Itu ada 3 kemungkinan. Pertama, kita akan menerima bujukan iblis. Bujukan si jahat yang selalu berkata, ini loh, kamu menderita itu karena berdosa, karena Bapak Allah nggak peduli kamu udah nggak tertolong lagi, Allah nggak sayang kamu, ya. Lalu imannya rontok. Itu yang terjadi. Kemungkinan kedua, penderitaan itu kita simpan di gudang. Kita biarkan aja, ya sudah, namanya menderita, wis nasib, wis gini-gini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting tetap ke gereja, tetap beriman, tidak meninggalkan Yesus, ya sudah, bisa netral. Nggak ada gunanya penderitaan seperti itu. Pilihan ketiga, seperti yang tadi sudah kita baca, jangan disia-siakan penderitaan itu.
terimalah. Seperti tadi doanya, bunyinya itu seperti catatan kata-kata dalam buku harian Faustina tadi. Tuhan Yesus Kristus sambil doa dalam hati. Jadi Ibu Bapak kalau mengalami ketidaknyamanan, ya apapun, mulai sekarang semakin dimanfaatkan. Aku bersyukur atas salib kecilku ini. Ku persembahkan salib kecilku ini dengan salibmu, dan ku persatukan salib kecilku ini dengan salibmu, dan ku persembahkan salib kecilku ini sebagai silih atas dosa-dosaku dan dosa seluruh dunia. Sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pas 40 menit saya kembalikan pada penyelenggara. Terima kasih banyak Pak Iwan untuk renungan yang luar biasa, semakin menguatkan kita dan boleh meneladan